Silakan Yai, boleh ditanggapi terkait dengan bagaimana kita ini harus merawat kebinekaan tanpa diskriminasi dan tanpa arogansi mayoritas maupun minoritas. Yai sendiri berceramah itu terkait dengan toleransi, kebebasan, dan itu juga nilai-nilai kebersamaan, begitu bahwa kita sebenarnya kalau nggak salah nanti diklarifikasi, kita dari satu rumpun yang sebenarnya terpecah-pecah dengan membentuk kedaulatan masing-masing. Silakan Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Kiai. Waalaikumsalam Pak Kiai. Salam sejahtera. Selamat malam. Alhamdulillah kita malam hari ini sekali lagi masih kasih kesempatan untuk membicarakan sesuatu yang sangat penting untuk menopang kehidupan bersama yang diwariskan oleh sesuatu yang sampai hari ini selalu timbul masalah dan timbul persoalan tentang kebinekaan, tentang kebebasan beragama, tentang kebebasan berkeyakinan. Sampai sekarang masih ada, makanya ya artinya itu menjadi sesuatu yang harus diperjuangkan. Ya, karena dorongan-dorongan untuk mengurai kembali apa yang sudah selama ini kita terima menjadi sebuah kelengkapan dan keniscayaan dalam membangun kebersamaan berbangsa dan bernegara. Ini ada yang mencoba mengurai menjadi sesuatu yang terpisah-pisah kembali, terpecah-pecah kembali. Dan akhirnya kemudian apa yang selama ini kita nikmati kemungkinan juga akan hilang dari apa yang pernah diwariskan oleh para founding fathers dari bangsa Indonesia. Nah, hal-hal seperti ini yang dibutuhkan, seperti kegiatan di malam hari ini. Ini dibutuhkan untuk mengingatkan kembali. Setelah itu bahwa apa yang kita ingatkan kembali malam hari ini kembali ke ruang publiknya masing-masing. Yang dari Hindu kembali ke ruang publiknya yang Hindu. Yang Nasrani kembali ke ruang publik Nasrani. Yang Islam saya kembali ke ruang publik Islam untuk tidak henti-hentinya, untuk selalu dan terus-menerus agar tidak terurai kembali, tidak terpecah kembali. Nah, itulah yang sangat dibutuhkan. Makanya kalau bisa pewarna itu jangan bikin seperti ini setahun sekali. Itu kan. Toh sekarang kita sudah tidak perlu pakai pesawat, nggak perlu pakai mobil. Kita sekarang bisa melakukan hal yang seperti ini. Nah, seperti ini nanti kita akan menghasilkan apa yang sesungguhnya dibutuhkan untuk menjaga kebersamaan. Tuh, karena semua punya dorongannya masing-masing. Dan Indonesia ini kan ada beberapa hal yang sesungguhnya adalah akibat dari efek karambol, gitulah. Jadi
benturan-benturan yang terjadi sesungguhnya adalah karena efek karambol benturan dari luar. Apa yang terjadi di luar. Dan itu semua terjadi di dalam semua agama. Jadi yang namanya watak ingin selalu berbeda, watak ingin menguasai yang lain, apakah yang namanya mayoritas, apakah yang namanya minoritas, itu kan hampir tumbuh di semua keyakinan. Karena orang pasti menganggap keyakinannya lah yang paling benar. Keyakinannya lah yang paling baik. Dan kemudian perasaan baik dan perasaan benar ini, semua pengen merasa yang lain juga harus benar seperti dia. Yang lain harus benar. Nah itulah maka kemudian ada dorongan-dorongan pengetahuan, dorongan-dorongan sosial, dorongan-dorongan apa yang pengen diperbesar sayapnya atau pengen diperbesar ekspansinya. Lah itu akhirnya berbenturan, bentrok gitu kan. Nah itu hanya masalah dorongannya biasanya dari mana kan gitu. Nah selama ini kan dorongan-dorongan itu merupakan efek karambol dari peristiwa-peristiwa yang ada di luar Indonesia. Saya mungkin juga akan yang lalu-lalu udah saya bahas. Mungkin sekarang yang dari kelompok dari saya yang paham ya, kalau yang agama lain saya tidak paham. Jadi misalnya penguasaan Taliban terhadap Afghanistan ini juga akan memberikan titik semangat baru gitu bagi kelompok-kelompok yang selama ini menganggap bahwa perjuangan sebagaimana di Afghanistan itu harus dilebarkan sayapnya ke berbagai kelompok. Nah ini saya sendiri sedang dengan beberapa kiai ini sedang serius membicarakan itu karena setelah dibubarkannya Hizbut Tahrir, dibubarkannya FPI, tiba-tiba kemudian misalnya kekalahan ISIS di Timur Tengah, tidak tertutup kemungkinan dengan kemenangan Taliban ini akan menjadi inspirasi baru untuk melakukan provokasi-provokasi di sel-sel internal mereka. Nah ini kan juga harus diimbangi secara bersama-sama untuk yang satu juga tidak reaktif dan yang satu mengambil sikap kewaspadaan dengan gerakan-gerakan seperti ini. Pasti akan timbul gitu loh. Nah ini yang sedang kami bicarakan di ini. Kalau gerakan-gerakan radikal di Hindu saya juga nggak ngerti, dan pastinya juga ada walaupun nggak banyak gitu ya, gerakan di Buddha seperti yang ada di Myanmar yang keras gitu ya. Terus kemudian gerakan yang ada di Protestan atau yang di Katolik yang kemudian juga menunjukkan titik-titik radikal di beberapa negara. Nah itu punya potensi untuk saling terkait dengan simbol-simbol yang ada di Indonesia. Iya, Gus, kan begini nih, kita negaranya itu sangat plural seperti itu. Nah, di dalam komunitas keagamaan itu pun sebenarnya masih banyak kelompok-kelompok begitu. Nah, untuk menyatukan di kelompok agama saja, misalnya di Protestan gitu, itu kelompoknya kan banyak begitu ya. Nah, untuk menyatukan itu pun sebenarnya sesuatu yang sangat sangat sulit. Apalagi kalau misalnya ada yang ingin mendominasi dengan keyakinan tertentu, misalnya taruhlah menjadi perda Injili seperti itu. Nah, ini kan tidak membuka ruang untuk keberagaman itu hadir gitu. Gimana ini tanggapannya Yai? Nah, makanya kan gitu. Makanya semua harus saling menahan diri gitu. Menahan diri bahwa kita ini kan sudah berkaca. Sejarah agama ini kan sudah bisa kita kaca kan gitu. Baik yang terjadi di Katolik, yang terjadi di Protestan, di tempat-tempat mayoritas mereka ketika melakukan hal seperti itu pun situasinya akan memburuk gitu loh di internal mereka. Yang di Islam ya sama, di tempat-tempat mereka yang mayoritas ketika memaksakan diri pun bentrok. Satu contoh misalnya Ikhwanul Muslimin mencoba mendominasi gagasannya di Mesir,
yang mayoritas Islam saja ditolak, misalnya kayak gitu. Hizbut Tahrir yang gagasan khilafah muncul di negara Timur Tengah yang mayoritas Muslim juga ditolak. Lah, apakah kemudian ini kan kita bisa belajar, gitu lah. Bisa belajar konflik gereja di Skotlandia misalnya, di beberapa negara kan akhirnya kita bisa belajar. Nah, pembelajaran itulah yang akan selalu kita bicarakan, bahwa mendorong hal seperti itu sudah pernah terjadi dan tidak pernah menghasilkan sesuatu yang bagus. Mendorong ISIS di negara yang mayoritas Islam itu saja patah, apalagi di negara yang plural seperti Indonesia. Makanya saya yang misalnya Islam yang mayoritas di Jawa ya tidak boleh semena-mena merasa mayoritas. Nah, nanti juga kemudian Hindu yang di Bali akan kemudian bikin perda Hindu. Lantas yang kemudian di Irian ada perda Injil. Lah kalau itu terus ya nggak akan selesai. Makanya misalnya kemudian ada dorongan yang bikin khilafah di Indonesia. Ya negara yang mengambil sikap. Kalau kita sifatnya kiai ini kan sifatnya melakukan edukasi, melakukan pendidikan, melakukan himbauan. Tapi yang bisa melakukan pekerjaan untuk menghentikan secara struktural itu adalah negara. Makanya negara ini juga harus mesti kita jaga independensinya. Itu kan kita sebagai rakyatnya, sebagai warga negara harus melihat bahwa negara ini adalah sesuatu yang harus kita jaga bersama. Apapun yang sudah terjadi, misalnya kalau yang terjadi pemilihannya adalah yang terpilih, ya harus kita jaga sistem demokrasi itu. Jangan sampai kemudian ketika kita tidak sepakat dengan pemimpin negara karena problem politik, kemudian kita juga serta-merta menafikan negara. Karena yang akhirnya bisa menjaga dan menjadi kekuatan stabilisator problem-problem keagamaan sekali lagi adalah negara. Nah, makanya misalnya kayak Menteri Agama dengan sikap-sikap kenegaraannya mampu menjembatani problem-problem sektarian di Indonesia. Makanya kan kita nggak bisa kadang misalnya terus FPI tiba-tiba pengen perda syariah. Ya kita yang dari Muslim juga bisa melihat itu akan menjadi awal dari dorongan di tempat lain yang dimana Islam tidak mayoritas. Nah itu kalau dibiarkan kan itu menjadi sesuatu yang buruk. Betul. Karena dorongan itu akan punya imbas-imbas yang akan menjadi efek domino dari problem-problem yang nah itulah makanya pentingnya hal-hal seperti malam hari ini kita dialog, kita pahamkan. Mohon izin Yai, kalau misalnya ini yang paling dikhawatirkan itu adalah politik identitas ini, Yai. Yang kalau boleh saya pinjam istilahnya begini, menunggangi agama demi kepentingan politik tertentu atau kelompok tertentu. Nah, gimana ini menyikapinya, Yai? Karena yang digerakkan ini adalah akar rumput. Mungkin kalau di tatanan elit sudah bisa bisa menerima, tetapi di akar rumput ini yang sering menjadi masalah begitu, yang sulit untuk memiliki pikiran yang sama dengan saya sebutkan sebagai elit lah begitu. Ini gimana nih ya? Mungkin bisa dikasih kalau kita study sebenarnya resiko dari politik langsung itu adalah politik identitas gitu ya. Resiko dari demokrasi prosedural yang langsung seperti ini di negara manapun pasti akan menguatkan politik identitas. Identitas apapun gitu loh. Bahkan identitas hobi pun akan meningkat. Jadi penggemar burung memilih calon DPR gitu. Itu bisa jadi. Atau ketua sepak bola gitu, ketua supporter. Nah, kebetulan ada yang kemudian memang berangkat dari identitas agama kan gitu. Nah, itu yang kemudian akhirnya nggak produktif. Di Amerika juga masih terjadi. Di mana-mana masih terjadi. Nah, cuman mungkin di Cina kan karena Cina ini sistem politiknya nggak demokrasi langsung seperti di Indonesia, akhirnya kemudian ini hal-hal itu bisa dianulir karena mereka sudah punya sejarah yang panjang. Ya, misalnya di Tiongkok ini punya sejarah yang panjang. Bahkan
Tuhan pun menjadi sesuatu yang bisa diparodi kalau di sana. Tuhan melarang judi, dia bikin dewa judi. Tuhan melarang mabuk, ada dewa mabuk. Tuhan terlalu berkuasa, ada Sun Gokong kayak gitu. Nah, itu terjadi di sana. Makanya nah di sini kan masih sangat masih sangat baru kan. 2001 lah ya, 299, 2001 itu politik langsung. Nah, kebetulan di tahun 2010 lah, 2007, 2010 sampai kemarin kan menguat itu politik identitas yang terkait agama. Tapi secara dalam skala besar ketika para pemimpin-pemimpin agama yang kemudian masih mengedepankan rasionalitas politik identitas, turun gunung semua, akhirnya ya kita masih bisa melihat bahwa politik identitas yang didorong oleh agama dalam beberapa putaran masih bisa dipatahkan. Hanya memang ada beberapa yang kemarin di Jakarta sempat mau diduplikasi di tempat lain. Tapi akhirnya kan gagal itu menduplikasi politik agama di beberapa tempat yang akhirnya malah menghasilkan kesadaran bahwa itu tidak boleh dilakukan. Ini sebenarnya cukup maju gitu. Karena kan politik identitas ini yang melibatkan agama ini kan sempat berhenti tuh di zamannya Pak Harto ketika asas tunggal diberlakukan. Nah, begitu politik langsung, nah sempat mendapatkan peluang gitu loh. Nah, begitu mendapatkan ruang, ada beberapa orang yang ini nalar politiknya udah mulai buntu gitu kan, nalar politiknya mulai buntu. Kenapa? Nalar sosialnya nggak ada. Jadi nalar sosialnya sekian lama nggak punya. Nah, begitu politik langsung muncul, nah mereka ya sekenanya aja. Ibarat orang tenggelam di laut, ketemu pelampung, ya pelampung apa saja dipakai. Tapi alhamdulillah kok ini kemarin di 2019 sampai ke sini mulai surut kan politik identitas. Politik identitas seiring kekalahan ISIS dan seiring pergeseran politik Amerika ke Cina misalnya lah. Cuman kan kemudian kita mulai agak merasakan ini agak ada pemanasan dikit ketika Taliban menguasai Afghanistan. Nah, di Indonesia kan kita bisa lihat reaksi yang ada di kalangan kaum muslimin juga sudah tidak sekeras sebelumnya. Misalnya ketika kasus Muhammad Kece ini yang bikin konten-konten kan ya reaksinya kan sudah nggak seheroik dan nggak sekeras kemarin-kemarin yang dikit-dikit apa gitu. Ini reaksinya artinya bahwa gelombang kesadaran baru bagaimana merawat kebersamaan ini kan harus diuji coba. Kan gitu. Dulu kan sama Gus Dur, sama Bu Gedong Oka, sama Romo Mangun, sama Pak TH Sumartana, sama Pak ini siapa yang dari Tionghoa, Pak Jaya Suprana, semua kan. Nah, itu kan upaya-upaya yang kemudian diuji coba ini sekarang. Apakah gagasan-gagasan besar yang pernah digagas secara bersama, dialog antar iman, dialog antar agama ini berhasil apa tidak? Nah, ternyata imbasnya besar. Jadi kelompok-kelompok yang tercerahkan, terdidik bagaimana hidup bersama dalam perbedaan agama kan tetap menguat. Coba aja kita bikin polling gitu kan. Itu kan kita bikin polling. Buktinya begitu didorong dan mau diduplikasi, politik Jakarta juga nggak jalan. Ternyata Bali juga nggak ngimbangi kok. Tidak kemudian di Bali harus Hindu, politik Hindu. Saya dengan Bupati ini Badung misalnya Pak Giri Prasta dialog, bahkan Pak Giri Prasta memfasilitasi beberapa pengajian. Itu sebenarnya enggak, jadi sebenarnya cukup rasional sudah. Cuman kan ini eranya medsos. Nah, begitu eranya medsos, ketika di medsos ya suaranya banter-banter, tapi ketika diambil ya diam. Cuman kita sedang waspada gitu kan. Dorongan Taliban ini pasti juga akan menghasilkan efek domino yang mungkin juga bisa kita rasakan nanti agak sedikit persiapan lah mendekati mungkin politik identitas akan dibangun lagi di Pilpres. Tapi yang penting kita sering dialog seperti ini sebenarnya cukup.
Ya. cukup bagus. Ya. Ya. Oke. Ke ini dulu, Yai, sebentar ke Pak Arya Wedakarna ya. Nah, ini gimana nih tanggapannya Pak Arya Wedakarna terkait dengan merawat kebinekaan tanpa diskriminasi, apalagi mohon maaf, boleh saya baca sedikit ini ya. Saya baru dapat berita dari suarabali.com dan begitu juga Liputan 6 gitu ya, terkait dengan ini penistaan agama gitu ya. Arya Wedakarna itu sudah naik ke penyidikan terkait pelecehan simbol-simbol Hindu Bali, katanya seperti itu. Isi beritanya mungkin bisa juga diberikan klarifikasinya, karena terkait dengan kebinekaan ini kan kita bisa menerima tentang perbedaan wacana dan opini, mungkin perbedaan teologis juga mungkin bisa diterima. Nah, ini gimana ini Pak Arya Wedakarna? Silakan, mungkin bisa ditanggapi. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, rahayu. Yang kami muliakan Kiai Haji dari Gus Muafik, terima kasih. Senang bisa dalam satu forum beserta dari teman-teman pewarna, dan juga ini saya lihat banyak juga anak muda di sini yang mengikuti dari lintas agama. Jadi saya sangat sepakat tadi dengan apa yang Pak Kiai sampaikan, bahwa apa yang terjadi kondisi bangsa pada kali ini adalah merupakan salah satu proses perjalanan sejarah sebenarnya, yang sepatutnya memang tokoh-tokoh nasional, terutama kalau kami di Bali sebagai umat Hindu, kalau sudah dengan tokoh NU, Nahdlatul Ulama, itu sudah tuntas, sudah semuanya. Ya, sudah tuntas. Saya juga Pak Kiai dan saudara-saudara sebangsa, kebetulan ayahanda almarhum saya itu kan adalah pendiri Parisada Hindu. Ya, sangat dekat, jadi tahun 59 dengan Bung Karno, beliau dulu ketua. Dan saya dengan Mbak Inayah Wahid juga satu forum di Interfaith pasca bom Bali. Dengan almarhum Gus Solah juga pernah datang ke tempat kami di Tapak Siring. Jadi kalau sudah dengan NU, nanti saya yang datang lah. Siap. dengan Pak Giri juga ya, sahabat kami. Ya. Siap Pak Kiai. Jadi begini, pertama kita melihat dulu sebenarnya kalau menurut kami secara kehinduan yang paling sebenarnya merasa terhormat, saya sering sampaikan pada saat dulu saya menjadi rektor sebelum menjadi anggota DPD, saya sampaikan bahwa kita lihat dari sejarah bagaimana founding father kita ini luar biasa memberikan suatu tempat kepada nilai-nilai simbol-simbol Wedik atau Hindu sebenarnya. Kita bicara sejarah 45. Ada seorang pahlawan kami, Mr. Gusti Ketut Puja, yang tahun 1945 bersama-sama dengan tokoh NU, Muhammadiyah, tokoh Timur Indonesia, tokoh Nasrani, bersepakat untuk menentukan ideologi bangsa kita ini sehingga terpilihnya Pancasila. Mr. Gusti Ketut Puja adalah tokoh Hindu Bali satu-satunya yang datang rapat di Jakarta, yang kini namanya terukir di Museum Proklamasi. Beliau adalah tokoh Hindu yang menolak yang namanya Piagam Jakarta waktu itu. Sehingga pemerintah memberikan kehormatan untuk menjadi simbol di uang Bank Indonesia saat ini di Rp1.000 itu ya. Nah, dari sana kami menganggap bahwa ketika founding father kita yang mau tidak mau diakui adalah mayoritas Islam atau Muslim, bersepakat untuk menempatkan sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu diambil dari Sutasoma Gubahan Empu Tantular Arjuna Wiwaha dari Mahabharata. Kalau orang-orang NU, orang-orang di Jawa Timur, Jawa Tengah udah sangat dekat dengan cerita pewayangan. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwa itu bahasa Sanskerta. Garuda itu adalah Garuda Wisnu Kencono. Jadi sebenarnya yang dipegang atau digenggam oleh burung Garuda itu sudah merupakan kata-kata Sanskerta. Dan itu sudah tuntas. Jadi kenapa founding father kita, kalau seandainya beliau-beliau mau menempatkan ayat-ayat suci dari kitab suci lain, itu bisa. Bisa. Dan jelas bisa. Tetapi disinilah kemuliaan itu dari founding father kita. Ada semacam gentle agreement yang mengayomi dan lain sebagainya. Untuk sekarang anak muda ini harus mengingat,
bahwa Pancasila ini yang memang harus tetap direvitalisasi, repancasila setiap zaman. Dan sesungguhnya perjuangan founding father kita, baik itu dari Bung Karno, Bung Hatta, Cokro Aminoto, siapapun tokoh-tokoh kita, tokoh nasionalis religius, itu hanya terdapat pengulangan-pengulangan dari sejarah yang aktornya berbeda. Misalkan, Bung Karno dulu bagaimana menghadapi DITII. Pak Jokowi saat ini, beliau menghadapi dan berani membubarkan HTI dan juga FPI. Jadi sejarah ini berulang terus, cuman aktor dan pemain wayangnya berbeda. Dan mungkin 50 tahun yang akan datang, ketika kita ini belum mempersiapkan atau tidak mempersiapkan dengan baik tentang kaderisasi, tentang nasionalis religius ini dengan platform yang jelas, ini akan berbahaya untuk generasi muda ke depan. Kita sangat kehilangan sosok Gus Dur, misalkan. Saya sebagai seorang Gus Durian juga, dengan Ibu Gedong Bagusoke zaman mahasiswa. Kita merasa kehilangan, dan syukurlah ada tokoh-tokoh seperti yang penyejuk, seperti Kiai-Kiai NU, yang saya setiap saat, saya paling senang kalau mendengar pidato-pidato Kiai Jawa Timuran itu. Luar biasa. Ya, yang apa adanya, yang memang memiliki suatu jangkauan vibrasi yang luar biasa. Cuman kan masalahnya sekarang, beliau-beliau ini kan tidak mendapatkan panggung secara maksimal. Media-media sosial itu kita harus akui bahwa dikuasai oleh simpatisan radikalisme. Kita paham. Banyak yang memang dikuasai media-media kita, mungkin menjadi antek-antek asing juga yang tidak mau Indonesia ini guyup seperti kita tahulah siapa pemilik-pemilik media dan lain sebagainya. Karena kita lebih fokus kepada hal-hal yang bersifat tradisional. Kita tidak fokus kepada digitalisasi, kita tidak fokus kepada 5G dengan social media platform. Maka dari itu saya mendukung ketika Pewarna sebagai organisasi wartawan Nasrani terus mengadakan dialog-dialog seperti ini setiap saat untuk menjadi gentle reminder kepada anak muda bahwa ada kesepakatan bangsa pada tahun 76 tahun yang lalu itu adalah tentang yaitu gentle agreement bahwa kita bersepakat untuk NKRI. Ada beberapa hal yang menarik, kebetulan saya di Soekarno Center juga ya, sering sebagai pimpinan di Soekarno Center tampak sering kita mengadakan dialog-dialog. Dan mari kita lihat anak-anak muda, mari kita telaah. Ini agama-agama yang datang di Indonesia ini kan agama-agama pendatang semua. Pendatang, termasuk juga Hindu. Kami ini mengakui bahwa Hindu datang ke Indonesia ini abad keempat loh. Tetapi keberadaan kami ini tidak untuk menggantikan agama lokal, tidak. Makanya Hindu itu sangat sayang dengan aliran kepercayaan. Bagaimana kita lihat cerita, misalkan di Kalimantan, pada saat masyarakat di Kalimantan itu bersepakat, ya seperti suku Dayak Kaharingan, pada saat Orde Baru itu bersepakat bergabung dengan Parisada Hindu. Ya, saya pernah bertemu dengan tokoh-tokoh Hindu Kaharingan. Kalau kita datang ke Kalimantan Tengah, ke Kalimantan Selatan, justru sekolah tinggi agama Hindu terbesar di Indonesia itu bukan di Bali, tetapi ada di Kalteng. Oh, Kalimantan ya. Ya, di Kalimantan Tengah tuh kampusnya besar bener, dan 70%, 80% itu bukan orang Bali, tapi orang Dayak Kaharingan. Jadi ketika beliau-beliau pada saat dinamika zaman Orde Baru, ketika beliau bertemu dengan tokoh-tokoh leluhur kami, beliau bersepakat bergabunglah dengan Hindu Dharma Indonesia. Dari sana kita lihat bahwa pengayoman terhadap agama-agama minoritas termasuk dengan aliran kepercayaan itu wajib dilakukan oleh agama-agama besar yang seperti kami akui bahwa ajaran kami datangnya dari India. Kitab suci bahasa Sanskerta datangnya pun dari lembah Sungai Gangga. Ya, jadi inilah yang menjadikan kami untuk menahan diri bahwa kami ini adalah used to be, kami adalah pendatang yang datang baru abad keempat, begitu juga dengan yang lain. Nah, kita ngelihat bagaimana saat ini ya, apa yang harus kita lakukan kita teladani lah. Seperti bagaimana Wali Songo
ya bagaimana melting, bagaimana dari Wali Songo pada saat menyebarkan agama Islam dengan damai, bagaimana pada saat itu memakai media wayang, bagaimana juga ketika ada misi dari Nasrani, dari umat Katolik dan Kristen, dimulai di abad ke-15 kalau yang saya baca, dan juga Buddha pada saat kejayaan Sriwijaya abad ke-7, bahkan menurut catatan di Thailand dan Kamboja waktu itu orang belajar agama Buddha tidak di Semenanjung Melaka, tetapi belajarnya justru di Sumatera Swarna Dwipa. Jadi saya meyakini bahwa kehebatan Nusantara ini termasuk juga dengan adanya Muhammadiyah dan juga Nahdlatul Ulama merupakan organisasi masyarakat muslim terbesar di dunia yang memang diakui kehebatannya oleh dunia sebagai Indonesia sebagai salah satu soko guru dari kehidupan interfaith di seluruh dunia. Pak Arya, mohon izin. Ini dengan kondisi keberagaman yang seperti ini, apalagi terjadi, ya ini tadi sudah disinggung, ya ada penistaan lah ya, penistaan agama, simbol-simbol agama gitu. Ini sangat marak sekarang terjadi itu di media sosial begitu ya. Ini nggak bisa kita memang menutup mata dengan kondisi seperti itu yang akhirnya ini membuat kericuhan juga di tengah-tengah masyarakat kita. Apalagi terjadi perpindahan misalnya dari satu agama A pindah ke agama B, dari agama B pindah ke agama C misalnya seperti itu, dan yang dipromosikan itu menjelek-jelekan agama awalnya. Nah ini semakin marak ini terjadi seperti itu. Nah ini gimana mengubah paradigma ini supaya ini tidak memicu kekisruhan di tengah-tengah masyarakat gitu. Nah gimana ini tanggapannya Pak Arya? Kebetulan tadi yang disebut pertama kali, saya selaku anggota DPD saat ini memang menjadi atensi ada salah satu kasus pelecehan agama Hindu yang dilakukan oleh ibu desa ya, seorang dosen kalau tidak salah dosen UHAMKA di Jakarta yang waktu itu kami tangani dan mungkin sekarang masih bergulir di kepolisian, yang memang beliau seorang mualaf. Beliau dalam pidatonya yang dilaporkan oleh mahasiswa-mahasiswa Hindu itu menjelek-jelekan agama Hindu dan Trimurti. Jadi begini, saya menganggap bahwa setiap orang itu berhak saja dia memilih agamanya. Kemudian kalau kami mengatakan kalau ada umat lain pindah ke agama Hindu, kami sebutnya itu kembali ke pangkuan ibu, seperti itu ya. Jadi kami perhalus, kami tidak menganggap itu misionaris, kami tidak menganggap itu seorang yang memang pindah agama karena alasan sara, tidak. Jadi banyak terutama di Bali ini sebelum pandemi kan ada 8 juta turis datang ke Bali. Banyak sekali bule-bule di Bali menjadi Hindu. Banyak sekali mereka ikut ke jalan Dharma. Kami sebutnya kembali ke pangkuan Dharma. Nah, setiap agama memiliki seperti misi untuk menampilkan hal-hal baik dalam agama itu, dan itu wajar sekali. Tetapi ketika misionari-misionari ini dari semua agama ini masuk ke ranah publik, selama pencerahan itu adalah untuk mengkaji ajaran-ajaran dan kebaikan dari agama itu sah, tanpa harus mengganggu ajaran agama orang lain. Nah, inilah yang perlu dirapikan oleh pemerintah dalam hal ini, mungkin kementerian dari informasi informatika, dari cybercrime. Kalau sudah ada urusannya misalkan syiar maupun juga misionari atau di Hindu disebut Dharma Duta, itu menyinggung agama lain, itu sudah salah kalau menurut saya. Maka dari itu perlu dirapikan, dan inilah tugas dari para ulama, para pendeta, juga dari para rohaniawan untuk selalu menempatkan yang namanya kepentingan nasional di atas segala-galanya. Saya tidak masuk ke ranah internal itu, tetapi dan yang kedua, kebetulan saya di Komite 1 Bidang Hukum DPD. Saya merasa begini, kenapa kok pelecehan-pelecehan ini selalu marak terjadi? Karena saya amati bahwa laporan-laporan penistaan agama yang selama ini dilaporkan oleh minoritas, saya
memperhatikan kemarin ada seorang tokoh agama dilaporkan oleh mahasiswa Nasrani Kristen terkait dengan masalah salib misalkan. Ada pelaporan terkait dengan masalah agama Hindu. Ini tidak pernah mendapatkan tanggapan atau exposure yang serius dari pemerintah. Jadi ada kesan pemerintah, aparat negara itu, dalam artian aparat hukum, itu hanya agak sedikit tidak memiliki keberanian ketika mengekspos, mengeksekusi, atau misalkan memproses hukum kalau laporan itu datang dari minoritas. Saya paham sekali bahwa ada beberapa pertimbangan-pertimbangan, ada restoratif justice, ada diskresi terkait dengan masalah mudarat dan manfaatnya daripada misalkan untuk mengungkap kasus-kasus yang memang di mana kebetulan misalkan pelecehan itu dilakukan oleh tokoh dari agama mayoritas. Saya paham, ada hitung-hitungannya semua itu. Apakah minoritas di Indonesia Timur ini akan aman? Apakah nanti tidak akan bertambah lagi amunisinya? Dan saya yakin bahwa ini sepertinya pihak-pihak radikal ini, siapapun itu sedang menunggu momentum untuk menyalahkan pemerintah. Saya dalam rapat kerja saya dengan Prof. Mahfud MD, beliau sebagai Menko Polhukam, saya baru paham, beliau menyampaikan kepada kami di Komite 1 bahwa selama pandemi ini hampir 2 tahun ini ternyata gerakan-gerakan radikalisme ini semakin berkembang dan menjadi penumpang gelap. Jadi saya bisa memaklumi ketika Polri, pemerintah sedikit menahan diri terkait dengan kasus-kasus penistaan agama yang dilaporkan ini, tetapi bukan berarti juga untuk mengabaikan. Maka dari itu, karena saya pendukung Bapak Jokowi, 92% masyarakat di Bali mayoritas Hindu adalah pendukung beliau, kami berusaha untuk memahami negara ini. Yang penting kebaikan-kebaikan itu atau manfaatnya lebih baik dibanding kepentingan kelompok-kelompok termasuk kepentingan Hindu. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih. Gimana nih Yai untuk menanggapi hal tersebut tadi? Ya, tadi sudah dibahas sama Pak Arya Wedakarna terkait dengan banyaknya ini penistaan yang sebenarnya ada sensitivitas ketika terjadi perpindahan dari satu agama ke agama yang satunya, begitu seolah-olah ini yang jadi permasalahan lah di tengah-tengah masyarakat. Lalu bermunculan para YouTuber ini untuk saling menonjolkan kebenarannya masing-masing, sehingga ya seperti yang terjadi saat ini begitu. Nah, gimana ini menyikapinya nih, Yai? Mohon izin, Yai. Dinyalakan dulu mikrofonnya, Yai. Tadi sempat kena mute. Ya, terima kasih. Jadi begini. Ya. Kita juga sama mengalami hal-hal yang nggak enak gitu ya. Jadi misalnya ada orang baru masuk Islam dari Hindu, itu yang dijelek-jelekin pasti Hindu. Nah, kita ini sebenarnya kadang juga nggak enak ini. Iya. Ini ada yang barusan dari Nasrani masuk Islam, jelek-jelekin Yesus, jelek-jelekin apa. Nah, ini kadang kita juga nggak enak, sampai kadang ini benar-benar orang pindah atau desertir gitu kan, kadang sampai kita itu begitu ya. Iya. Tapi kita ini juga memaklumi gitu kan, memaklumi terkadang mereka ini kan butuh pembuktian gitu kan. Mereka berusaha membuktikan diri bahwa mereka pindahnya itu serius. Gitu kan, seperti orang bercerai gitulah. Ya. Ketika perceraian pertama terjadi, pasti mantannya yang disalahin. Gitu, untuk menunjukkan bahwa dia serius. Nah, hanya masalahnya ini di dalam agama gitu loh. Jadi ya untungnya orang-orang seperti ini kan kalau hari ini pengikutnya kan nggak banyak. Paling pengikutnya itu kan nggak manusia, tapi subscribe itu. Pengikutnya kan jempol kali gitu. Itu kadang kita juga risih gitu lah, risih. Tapi kita maknai ya ini awal dari sebuah pembelajaran. Gitu, awal dari pembelajaran. Kita ini kan, saya sendiri kadang saya itu nggak ingin ngerti, gitu kan? Saya itu dan beberapa kiai kan nggak ingin ngerti.
Misalnya tentang Hindu, ya sudahlah. Kalau sudah punya keyakinan Hindu, Hindulah. Yang sudah punya keyakinan Nasrani, Nasrani lah. Tapi ketika kemudian ada yang baru masuk ke Islam dari Hindu, berusaha menunjukkan kepada kami bahwa Hindu itu salah. Lah untuk apa? Gitu kan, itu juga sebenarnya untuk apa? Toh saya Muslim. Saya nggak perlu tahu salahnya Hindu. Seperti juga orang Hindu nggak perlu mikirin salahnya Islam. Juga untuk apa? Toh Pak Arya ini sudah Hindu, untuk apa ditunjukin? Persis kan sama ketika kita sudah memilih istri gitu. Ya sudah, ngapain ditunjukin kejelekan istrinya orang? Wong toh kita juga milih ya. Nah, saya ngelihatnya itu, tapi kadang memang memilih di isu-isu besar gitu lah. Jadi di isu besar, misalnya ada yang barusan pindah tiba-tiba masuk ke isu-isu besar. Nah, di kalangan apa kelompok-kelompok sosial di tempat-tempat kayak kita ini kan tetap aja ada orang yang membutuhkan hal seperti itu untuk kepentingannya. Nah, orang-orang inilah yang kemudian disuplai, gitu kan, disuplai oleh orang-orang dengan gagasan-gagasan yang nyeleneh tadi. Ya mungkin akhirnya kemudian membentuk sebuah pasar besar. Nah, itu mungkin kalau dalam bahasa market, mungkin itu black market gitu kan, menghasilkan black market gitu lah. Menghasilkan black market. Hanya masalahnya ini black market religion. Jadi ada pasar gelap agama karena ada yang memang butuh supply. Gitu. Yai, mohon izin Yai. Kalau menurut Yai sendiri gimana nih? Ada kesan tadi yang disampaikan oleh Pak Arya ini tanggapannya Yai aja. Saya yakin karena Yai kan bukan dari pemerintahan begitu. Ini tanggapannya Yai saja. Kalau misalnya yang seperti itu dari kalangan minoritas ini yang melaporkan ternyata nggak pernah ditindak, tapi kalau yang dari mayoritas ini cepat-cepat ditindak. Nah, itu gimana ya tanggapan Yai sendiri? Karena ini kan bahasanya sudah memang di masyarakat sudah ini sangat-sangat lumrah untuk pembicaraan seperti itu. Jadi saya yakin kita bicarakan itu di sini tidak bermasalah begitu. Gimana itu tanggapannya Yai? Ya karena itu kan fakta ya. Iya. Fakta di balik peristiwa. Nah, yang sebenarnya yang paling paham ya kan sama dengan yang disampaikan oleh Pak Arya tadi. Ya seperti itu juga, gitu kan. Akan tetapi kadang memang kurang kuat gitu loh. Jadi merasa minoritas, terus kemudian sekali nggak ditanggapi, terus mundur. Coba kalau terus gitu berkali-kali, terus gitu, nggak jadi maju lagi, lama-lama juga karena yang dikasuskan itu memang bisa menjadi isu nasional gitu loh. Jadi misalnya terkait dengan menistakan salib gitu, itu kalau ini kan cuman kan pemilik salib ini kan ada dua kelompok besar, itulah mungkin kelompok-kelompok salib ini nggak cukup bersatu juga gitu lah. Kalau misalnya bersatu salib di Protestan, salib di Katolik, salib di Pantekosta atau semuanya bareng gitu. Tapi ya kalau misalnya ini nanti didorong begini dari kaum minoritas misalnya mendorong ya, didorong misalnya seperti itu, kok ngotot gitu. Nanti dari sisi yang lain, wah ini apa-apaan ini dari pihak minoritas, kok jadinya jadi arogan sendiri ini gitu. Nah itu gimana itu nanggapinya Yai? Nah itulah problem-problem di Indonesia gitu loh. Problem-problem di Indonesia, makanya ya untuk sementara kita pasrahkan aja sama pemegang kebijakan gitu loh. Polisi menanggapinya seperti apa. Karena tadi ya madorot dan manfaatnya itu juga cukup menjadi perhitungan gitu loh. Makanya kalau misal dalam bahasa santri itu kan ada namanya bahasa darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Jadi membiarkan sesuatu yang kurang pas gitu, dibiarkan aja untuk mengambil sesuatu kemanfaatan yang lebih baik gitu kan. Jadi mungkin stabilitas itu lebih penting daripada hal-hal seperti itu dalam situasi tertentu. Karena misalnya kemarin kan situasi itu kan memang dalam situasi yang sangat panas. Iya. Mungkin akan tambah panas.
Cuman kalau dalam bahasa ini ya, bahasa pendahulu, itu kan indah gitu ya, itu kan indah. Jadi pertarungan tentang Piagam Jakarta, pertarungan tentang DITII, PRRI, Permesta, itu kan pertarungan yang sangat keras. Dan Bung Karno ini juga sangat kuat mengambil prinsip-prinsip kebersamaan. Nah, akhirnya kemudian orang-orang yang punya bahasa yang lembut itu menuangkan problem kebangsaan ini dengan bahasa-bahasa yang lembut dan santun. Misalnya, dorongan bangsa ini apakah akan kemudian mengambil Arab sebagai simbol-simbol yang akan diambil untuk kepentingan bangsa ini. Nah, ada orang yang kemudian lembut nulis novel di bawah lindungan Ka'bah. Itu misalnya runtuhnya surau kami. Ada yang apakah bangsa ini akan sepenuhnya mengambil Eropa. Ada yang nulis salah asuhan, misalnya kan. Apakah bangsa ini akan ke Belanda? Ada yang nulis tenggelamnya kapal Van der Wijk. Apakah murni Indonesia? Ada yang nulis Siti Nurbaya, gitu misalnya. Loh, bangsa dulu itu ada. Jadi sinergi. Jadi politisinya keras, gitu, aparatnya keras, tapi sastrawannya, budayawannya, ini punya bahasa-bahasa yang juga sinergi dengan problem-problem kepentingan bersama. Satu contoh, kan gitu. Satu contoh, pemerintahan Amerika ini keras secara politik, keras secara militer, tapi senimannya lembut. Misalnya kekerasan di Afghanistan, bikin film Hot Shot, misalnya Hollywoodnya. Kekerasan di Vietnam, bikin film Rainbow. Misalnya kan, spiritual, semuanya terjadi. Nah, mungkin kita juga butuh. Jadi yang berbicara kebangsaan ini tidak semata-mata kelompok politik dan agama. Butuh budayawan mengungkap kembali sejarah negara Kertagama. Itu kan itu harus ada yang membicarakan bahwa bangsa ini pernah dipersatukan. Bagaimana kemudian Kertanegara mampu menghadang kekuatan transnasional namanya Mongolia. Dan bangsa kita memenangkan pertarungan. Cuman yang garap dari sisi milenial itu juga harus ada. Jadi narasi-narasinya tidak dibangun dengan narasi-narasi konvensional. Buku, novel, mungkin kayak Cina misalnya. Ketika dia punya sejarah perempuan, dia garap Mulan. Tapi yang garap itu Hollywood gitu misalnya. Nah, ekspedisi Malayunya Kertanegara mungkin nggak misalnya digarap oleh Hollywood. Ini kan Pak Arya ini mesti berbicara dengan negara gitu untuk membicarakan itu. Membicarakan dengan negara. Karena kita ini punya bahasa sama ya kan, misalnya kalau Islam itu mengenal Ibrahim, istrinya Saroh. Kalau Nasrani mengenal Abraham, istrinya Sarah. Nah, kalau Hindu mengenal Brahma, istrinya Saraswati. Sama-sama Sarah. butuh studi yang mendalam gitu loh sesungguhnya. Bahwa apa yang terjadi hari ini sesungguhnya tidak main-main gitu, tidak main-main, bahwa ada yang memang sejak dari masa lalu itu sudah berbeda, tapi tidak perlu dipersoalkan perbedaan itu. Nah, cuman kan belakangan ini kan ada dorongan-dorongan yang mencoba mempersoalkan itu. Karena memang ada Ronin gitu kan, ada samurai tak bertuan lah sekarang ini. Ada samurai tak bertuan. Ketika dunia mengalami pergeseran gitu. Dulu Hitler jatuh tahun 48. Akhirnya Amerika sama Soviet perang, berebut. Di Indonesia banyak sekali samurai tak bertuan. Sama sekarang, gitu kan, sama-sama saling berebut. Ada Amerika, ada Cina. Ini saling berebut. Di Indonesia ada samurai tak bertuan. Yang satu anti Amerika, yang satu anti Cina. Ya terus-terusan. Nah, yang waras-waras ini kan nggak boleh lagi ngalah. Gitu loh. Makanya hal-hal dialog seperti ini, nanti kalau misalnya selesai pandemi, misalnya kita ketemu kopi darat. Contoh nanti saya bertamu ke sana ya, Yai. Yai kan jago masak. Iya, boleh deh. Jadi misalnya begini nih, Pak Siong ya. Misalnya begini. Jadi di dalam tradisi Nasrani, itu kan ada istilah Gog Magog. Kan itu. Di dalam Islam ada Ya'juj, Ma'juj.
Ini sebenarnya perspektifnya apa? Itu kan ada namanya di Islam ada namanya kiamat. Di Nasrani ada Armageddon. Nah, di Hindu ada juga kan penyelesaian dunia. Jadi bahasanya sebenarnya bahasa-bahasa yang sama. Nah, bahasa-bahasa yang sama ini kita bicarakan di ruang yang bersama. Nanti terus kemudian bahasa-bahasa ini sekuat tenaga. Misalnya yang dari pewarna selalu mewartakan yang ini, jangan terus mewartakan tuyul, mewartakan babi ngepet. Pewarna harus memberikan warna. Bila perlu kerjasama dengan media-media mainstream untuk membicarakan hal-hal yang seperti ini. Karena sebenarnya kita ini masih bisa bangsa ini untuk berbicara hal-hal yang benar. Cuman kan kemudian suara siapa yang akan keluar? Misalnya di TV apa? Kita sama bikin acara TV, bikin podcast-podcast. Itu. Jadi akhirnya kemudian hal-hal yang seperti itu bisa kita hindari. Bangsa ini udah pernah mengalami dibawa ke kiri oleh PKI ya nggak bisa, dibawa Masyumi ke kanan juga nggak bisa. Bangsa ini memang takdirnya dari dulu di tengah-tengah. Makanya kan kita bisa tahu peristiwa-peristiwa besar, bagaimana yang terjadi di dalam agama Hindu, yang di dalam Islam, di dalam Nasrani. Ya cuman tadi paling akhirnya kita jengkel terus itu desertir itu mau ngapain sih sebenarnya kan gitu. Ya, ini yang menjadi membuat kita sebenarnya seperti terbelah gitu ya, terpecah dengan kondisi yang seperti tadi yang disebutkan Yai tadi gitu, disertai tadi begitu ya, membuat kita juga sebenarnya jadi khawatir. Tapi kalau kita bersatu seperti Yai sampaikan tadi, ya ini tentunya bisa kita lawan karena memang kita sudah berada di posisi tengah tadi gitu. Nah, ini karena waktunya sudah selesai, mungkin sekaligus closing statement dari Pak Arya. Silakan Pak Arya, ada yang mau disampaikan sebelum sampai kepada Kiai ini Gus Muafik. Silakan Pak Arya. Ya, terima kasih menginspirasi. Ya, saya masih ingat tuh ketika menjadi mahasiswa di Jakarta, ada foto Pak Kiai ya, terdepan itu pakai Panzer TNI itu yang bela Gus Dur. Luar biasa, dan kita memang perlu banyak kiai-kiai yang menurut saya beliau ini salah satu kiai yang cukup terkenal di kalangan aktivis Hindu. Karena beliau ini bicara tentang drama Korea, bicara tentang vaksin. Artinya memang dibutuhkan. Kita tidak bisa lagi menjadi tokoh-tokoh yang konservatif loh. Iya, narasinya narasi segar gitu ya. Harus narasi yang memang sesuai dengan kepentingan zaman, dan saya pun banyak belajar dari beliau-beliau ini. Maka dari itu kesimpulannya begini, Bung. Silent majority is there. Saya sepakat. Indonesia ini adalah negara yang terberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ada leluhur-leluhur kita yang menjaga sebenarnya. Ada marwah yang hebat luar biasa. Temuan-temuan Barat, apakah tentang Atlantis, Swarna Dwipa, tentang lain sebagainya, itu saya meyakini itu memang benar. Bahwa seperti kita lihat bagaimana Tatar Sunda, bagaimana Jawa Dwipa, dan lain sebagainya, dan bahkan pun pada zaman Mahabharata, Ramayana pun tercantum itu semua. Nah, jadi kehebatan-kehebatan ini menjadikan negara ini masih benar-benar diberkati oleh Tuhan dan leluhur tentunya. Nah, maka dari itu, tetapi kita tidak boleh lalai, terutama benar sekali bahwa hari-hari ini, kita ini dihadapi dengan momentum pada saat Taliban ini berkuasa kembali di Afghanistan. Kebetulan saya alumni IVLP Amerika Serikat. Saya paham, teman-teman saya sudah menyampaikan, sudah nggak usah berharap sama pemerintahan Biden ini. Karena memang jelek-jeleknya Donald Trump, itu dia buat perdamaian loh, sama semuanya. Dia bisa mendamaikan antara negara-negara Jazirah Arab dengan Israel. Dia bisa shaking hand dengan Korea Utara. Ya, nggak ada perang. Tapi ini Biden ini saya curiga ini. Sepertinya ingin mengadu domba kembali, dan tentu mungkin di belakangnya adalah kalau menurut saya adalah kepentingan suatu geopolitik dunia yang luar biasa. Sekarang ini kan perebutan antara China, antara Amerika, dan perebutan juga salah satu yang sudah tadi masuk itu konflik itu adalah mungkin India yang sekarang dikuasai oleh Bharatiya Janata Party, Partai Hindu seperti itu.
Jadi radikal-radikal ini saya rasa di setiap tempat itu sudah mulai bermunculan. Tetapi bagaimana sekarang Indonesia ini mulai menetralisir? Karena kan akhirnya pada saat kemarin euforia kemenangan Taliban di Afghanistan itu kan muncul tokoh-tokoh yang ternyata mendukung Taliban. Iya. Ya, negarawan-negarawan itu pada muncul dan itu tidak masalah. Seperti kalau saya itu selalu menjadikan Indonesia ini ibaratnya seperti perang Mahabharata. Kasus Ahok 2017 itu adalah Baratayuda itu. Di mana itu dibelah. Mana yang Kurawa, mana Pandawa, itu sudah mulai ketahuan. Kalau seandainya tidak ada Pak Ahok menjadi martir atau menjadi korban, mungkin Pak Jokowi akan kalah di Pilpres 2019. Tuhan tuh sayang sama Indonesia. Jadi dimunculkan mana yang dharma, mana adharma, mana nasionalis religius, mana yang simpatisan khilafah. Sekarang ini kan tinggal menunggu Cokro Sudarsono-nya Krishna aja turun. Setelah dibelah di Baratayuda, satu-satu kan masuk penjara, satu-satunya mati karena COVID. Jadi kutukan Ahok itu jalan sebenarnya kalau buat saya. Dan saya percaya sekali. Ya, jadi sekarang kita optimis dan kesimpulannya mari kita optimis selalu lewat dialog-dialog ini. Dan saya senang sekali mendapatkan kesempatan dan pewarna sebagai organisasi intelektual. Ada kode-kode etik di dalamnya. Banyak SDM terbaik dari Nasrani dan mulailah menjadi bagian, dan kami dari Hindu Indonesia kami akan siap untuk bekerja sama. Dan tadi ide tentang kopi darah, tentang saya juga sudah merasa wah ada anak ideologis Gus Dur ini sudah muncul. Saya merasa tenang. Ada, walaupun beliau sosoknya kontroversi nggak apa-apa, karena untuk mencari perhatian kami ya harus kontroversi beliau dulu. Akhirnya beliau terkenal di depan umat Hindu. Ya tetap saja maju Pak Kiai. Saya masih ingat pidato beliau 2018 Istana Bogor, luar biasa. Beliau disayang benar nih sama istana. Ya, dan beliau aman. Tenang saja, saya dukung. Dan mulai hari ini banyak pengagum-pengagum kami dari umat Hindu, khusus untuk Pak Kiai. Ya, nanti kita akan silaturahmi kembali karena kami masih di Bali, masih PPKM. Mari kita fasilitasi, bisa kita buat acara di Sleman. Ya, bisa buat acara kami siap ya. Salam hormat Pak Kiai dengan Bung semua. Ya, makasih Pak Arya Wedakarna. Terima kasih untuk closing statement yang sangat luar biasa sekali. Dan dari Kiai Ahmad Muafiq atau yang biasa disapa dengan Gus Muafiq, silakan untuk closing statement-nya Kiai. Monggo. Jadi kita ini perlu kembali untuk mengingatkan bahwa kita ini bangsa yang besar, itu perlu diingatkan kembali. Jadi ini kan mulai nggak pede nih. Jadi karena dulu itu bangsa ini kan dibangun dengan mekanisme kultur stelsel ini oleh Belanda ini. Nah, pribumi Indonesia itu disebut inlander gitu. Kelas satunya Belanda, kelas 2-nya adalah India, Cina sama Arab. Nah, inlandernya ini kan Nusantara, ini orang yang disebut inlander. Belandanya sudah pergi. Nah, watak inlander inilah yang akhirnya kemudian menghinggapi kita terkadang. Yang beragama Islam nggak pede kalau nggak Arab. Itu. Yang beragama Nasrani mungkin nggak pede kalau nggak Eropa. Yang modern juga nggak pede kalau nggak Eropa. Jadi membawa tas Hermes itu merasa sampai pede. Nah, untuk ingin kembali bahwa kita ini punya bangsa kita ini punya kesetaraan dengan bangsa yang lain. Sejarahnya sama. Kalau mereka punya kisah cinta Romeo Juliet, kita punya Andi-Andi Lumut atau apa di Bali nggak ada. Mereka punya yang kuat namanya Samson. Kita punya Bandung Bondowoso. Punya Ibu Tiri yang kejam di sana Cinderella. Kita punya bawang putih, bawang merah. Ya, di sana punya binatang bisa ngomong namanya kura-kura ninja, kita punya kancil nyuri timun. Itu sebenarnya sama. Itu jarang dikenalkan kembali kepada anak-anak kita. Nah, kebanggaan terhadap bangsa itulah yang akan memfasilitasi mungkin 20 tahun ke depan anak-anak kita yang terdidik bisa melakukan produksi. Produksi hanya bisa dilakukan dengan konsumsi lah. Konsumsi itu hanya bisa dilakukan ketika orang merasa menghargai dan merasa bahwa kita adalah cinta pada bangsa dan negara. Nah, itu harus dimulai dari hari ini. Dan gitu. Malaysia mulai kok. Gitu kan.
konflik ras di sana selalu kuat. Maka diselesaikan, bangsanya dikembalikan kepada si Upin dan si Ipin. Itu kan gaya Malaysia kan gitu. Si Upin dikenalkan kembali dengan anak-anak India, dengan si Jarjit, dengan anak-anak Cina si Mei Mei, dengan anak Indonesia namanya Susanti. Kita mulai dengan gagasan-gagasan milenial. Karena milenial scaling everything. Ini sesuatu yang harus kita pahami. Yang konvensional mati kalau nggak hati-hati. Itulah mungkin yang bisa kita lakukan. Dan bangsa ini harus berjalan untuk secara bersama-sama kembali dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang penting. Ya, terima kasih Yai. Jadi bangsa ini harus berjalan bersama-sama dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika, yang ini yang mengikat kita, mempersatukan kita bagaimanapun kita tetap mempertahankan bangsa ini tetap utuh, ya, menjaga kebinekaan tanpa diskriminasi, dan kita harus bergandeng tangan dari semua kalangan, dari semua kelompok agama untuk mempertahankan keutuhan NKRI.